Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Ya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan coba jelaskan pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan teman-teman yang saya rasa tidak bisa dijawab dengan ketikan karena perlu lebih jelas lah, tidak bisa hanya sebagian saja biar tidak ada sebetulnya sih bisa saja, cuman biar lebih jelas aja. Oke, yang pertama ini dari teman kita, Bang Saiful Rijal ya. Oh ya, sebelumnya saya izin ke Mas Saiful Rijal ini untuk saya coba bantu jawab, barangkali ini bisa membantu agar lebih jelas ya. Selamat malam Mas, ada yang saya tanyakan, kenapa market-market yang sangat mendukung GCP sampai sekarang belum bisa running untuk bertransaksi barang dan jasa? Kenapa semuanya menunggu open mainnet, tapi market sekelas P-Chain Mall yang tidak mendukung GCP sudah bisa untuk transaksi? Nah ya, oke, saya akan coba bantu semampu saya, barangkali ini menjadi sebagian atau salah satu jawaban yang mungkin bisa membantu memperjelas ya. Jadi kalau untuk market-market pendukung GCP itu jelas sekali mereka tidak akan bisa buka barter ya secara global dengan harga GCP. Ya, karena walau bagaimanapun, walaupun gembar-gembor di luaran sana dan banyak sekali pendukung GCP, tetapi itu berisiko besar. Kenapa saya katakan berisiko besar? Karena bagi vendor, karena belum ada ketentuan berhasil atau tidaknya, jadi atau tidaknya fixnya dari core team GCP yang diputuskan. Gitu. Dan ini GCP ini walaupun memang basically untuk core team menyerahkan kepada pionir ya. Kepada pionir untuk membentuk nilai. Nah, nilai itu sendiri tidak serta-merta hanya diputuskan hanya sekelompok saja, misalkan hanya Cina saja, tidak bisa. Tetap nanti diputuskan secara global, jadi seluruh negara akan menjadi satu harga. Adapun yang barter untuk saat ini pendukung GCP, baik itu di negara mana, di negara itu hanya ruang lingkup komunitas masing-masing saja. Belum ada GCP cross border, dan itu berbahaya. Kalau misalkan kita transaksi tiba-tiba kita kirim dengan harga GCP, mobil harga sekian cuman satu koin atau dua koin, walaupun seperti itu, dengan kita karena tidak ngertinya, misalkan kita bertransaksi dengan marketplace atau mungkin vendor luar negeri, bisa saja mobil nggak dikirim, koin hilang. Jadi intinya adalah harga itu silahkan tentukan sementara ini di enclosed mainnet. Kuncinya adalah transaksi di negara masing-masing, di komunitas juga masing-masing. Artinya dari komunitas ruang lingkupnya ya, komunitas kecil, kemudian ketika memang nanti meluas di negara masing-masing, silahkan bentuk value ya, nanti pun akan terbaca dari akun kita, akan terbaca di sistem akun ini berada di posisi negara mana. Nah, di server core team itu ada detektor daripada akun kita, akses atau transmisi jaringannya itu di mana, negara oh ini Indonesia. Nah, ketika ada value masuk itu akan terbaca tetap ya. Jadi artinya kita nggak bisa untuk saat ini, memang belum. Untuk cross border itu berlaku ketika memang sudah open mainnet, dan GCP pun sama. Tidak akan ada yang berani membuka GCP di luar komunitas masing-masing. Ya, jadi jelas. Kalau untuk enclosed mainnet ini, core team dari awal bilang bahwa tidak ditentukan, ya, tidak ada GCP, tidak ada apa segala, itu bebas, silahkan. Ya, mau jual mobil harga 1000 koin, 100 koin, 1 koin, 0, berapa, ya silahkan saja. Itu dibebaskan, no rules, tidak ada aturan. Gitu. Itu hanya masa enclosed mainnet. Ketika enclosed mainnet core team menyatakan ditutup, artinya yang ada yang dibuka. Apa? Yaitu open mainnet. Kalau enclosed mainnet ditutup, artinya otomatis itu adalah open mainnet. Gitu teman-teman ya. Jadi jelas kalau untuk yang mendukung GCP, mereka itu fokusnya adalah menunggu nanti. Ketika pun memang tidak berhasil GCP, mau nggak mau ke harga yang nanti ditentukan.
Gitu, ditentukan bersama tentunya ya, bukan Kortim yang menentukan atau sesuatu kelompok yang misalkan hanya di Cina yang menentukan, tidak bisa, harus global. Nah, dan secara global nanti di announcement sama Kortim ya. Oke ya. Kalau untuk masalah P-Chain Mall, itu P-Chain Mall ini dari awal memang dibentuk di beberapa negara. Ada yang P-Chain Mall Hong Kong, ada yang P-Chain Mall Indonesia, ada P-Chain Mall Amerika, ada P-Chain Mall mana? Misalkan Cina. Nah, jadi P-Chain Mall ini ketika pun memang bisa barter, tetapi artinya tidak fokus mendukung GCP. Jadi karena memang apa? Untuk membentuk sirkulasi daripada ekosistem Pi Network yang sedang berjalan. Bebas harganya berapa saja. Gitu. Karena memang yang ditunjuk core team di awal yang diutamakan marketplace adalah P-Chain Mall. Nah, jadi ya pilih-pilih saja mau, karena memang di sini masa pengujian ya. Enclosed mainnet ini masa pengujian untuk pembentukan nilai. Yang digunakan untuk pengujian marketplace-nya adalah P-Chain Mall. Gitu ya. Jadi kalau P-Chain Mall yang didahulukan bisa bisa barter, tapi itu pun terbatas. Artinya kita bisa beli barang di P-Chain Mall itu ya negara masing-masing, belum bisa buka ke lintas negara. Jadi kalau yang kita berpikir bahwa kayak kemarin ya, saya dapat informasi tuh video ibu siapa namanya yang pergi ke China, ada 3 orang. Itu saya rasa gini, sangat disayangkan lah, artinya gini ya, sangat disayangkan ya, mohon maaf saya tidak ada maksud gimana-gimana, tetapi sangat disayangkannya karena kenapa? Karena ketidakpemahaman daripada progres dan project Pi Network secara menyeluruh. Artinya apa? Artinya pembentukan sebuah value, kemudian membangun sebuah komunitas, adanya sistem barter. Ini adalah step-stepnya melalui dua ini, enclosed mainnet dan nanti akhirnya open mainnet. Ini adalah desain daripada core team. Nah, kita harus pahami itu, ada rules-nya, aturannya, ada batasannya. Nggak bisa kita serta-merta kita langsung pergi dengan mudahnya kita barter di sana, nggak bisa, karena komunitas di sana pun itu hanya untuk komunitasnya masing-masing. Tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Gitu. Kalaupun memang di sana ada acara sama kayak di kita, ada acara pertemuan di kita ya, di sana juga artinya kan hanya ruang lingkup komunitas itu saja, bukan berarti standby, karena di negara China juga ada aturannya, nggak serta-merta toko itu standby 24 jam buka hanya menerima koin Pi, yang ada nanti dikasuskan juga. Jadi sementara ya tutup buka aja ya, salah satunya mungkin itu ya. Jadi tutup buka aja, nggak bisa bebas begitu saja, karena memang rules setiap negara itu berbeda, aturan setiap negara. Misalkan contoh di Indonesia ada toko 100 toko aja buka dengan logo Pi dan hanya menerima pembayaran oleh Pi, kemungkinan besar diperkarakan oleh negara karena bukan alat bayar. Di Indonesia ini hukumnya adalah kripto merupakan sebuah aset saja. Nah, gitu. Jadi bukan untuk jual beli. Kalau ada toko yang jual beli menggunakan itu, wah, bisa jadi perkara dengan negara. Itu yang kita harus pahami itu ya. Nah, itu adalah sebagai perwakilan saja buat teman-teman, barangkali bisa membantu ya. Oke, itu aja. Kemudian yang selanjutnya ini Bang, kalau ini Bang Mustafa ya, tapi yang lain karena bukan pertanyaan. Bang, kalau semua menunggu open mainnet berarti market nggak jalan dong. Ya, yang barusan juga ini sudah ada jawabannya juga di awal. Market yang jalan yang tidak berfokus pada satu harga, karena enclosed mainnet ini free value ya, diawali dari zero karena pembentukan nilai gitu. Jadi kalau yang mendukung GCP ya dia nggak bisa buka juga karena fokus di GCP. Nah, kemudian kalau misalkan menunggu open mainnet berarti market nggak jual. Betul, tidak bisa semua market nggak jual, dan mereka juga masih ada waktu buat persiapan. Ketika open mainnet aplikasinya sudah rapih, barang stok yang sudah vendor-vendor sudah siap semua. Nah, ini artinya proses tidak bisa apa ya, bahasa hariannya asal gedebak-gedebuk gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa. Karena kenapa? Karena ada tingkat keamanan juga yang harus kita pikirkan. Tingkat keamanan dari transaksinya, tingkat keamanan dari pengiriman barangnya, itu harus matang semua, nggak bisa asal. Karena ini apalagi menyangkut cross border ya, cross border, cross payment ini kan lintas batas, lintas negara, untuk pembayaran dan pengiriman barang juga nggak bisa semudah yang kita bayangkan dan diharapkan gitu.
Kita order via online, tahu-tahu kirim dari luar negeri, nggak begitu juga. Karena mereka juga harus mempersiapkan pajaknya, ya, biaya pengirimannya, alamat dikirim sampai apa enggak, barangnya aman nyampe rumah apa enggak. Jadi nggak bisa gampang. Makanya ada jasa pengiriman pilot, kemudian P-Express dan lain sebagainya nanti. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sabar saja nanti pada waktunya juga kita akan menikmati. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada informasi dari BSC News, ini luar biasa informasinya. Karena kenapa saya bilang luar biasa? Selalu mempromosikan Pi Network ini. Selalu mempromosikan Pi Network. Ada apa dengan BSC News? Ya, karena BSC News juga ada operatornya adalah dia member Pi Network juga. Ya, pionir juga artinya. Gitu. Dia juga menambang juga. Jadi selalu membantu Pi Network mempromosikan. Sementara BSC News itu adalah awalnya fokus dulu di BNB, kemudian tambah dengan informasi kripto-kripto lain, dan akhirnya sekarang banyak juga membahas dan memberitakan Pi Network gitu teman-teman ya. Oke, artinya BSC News juga melihat peluang besar untuk Pi Network. Kemudian selanjutnya dari P-Wells ini ada apa namanya, dilempar kepada pengguna Twitter. Ini pertanyaannya adalah Pi Network open mainnet launching that will be on, katanya Pi Network launching mainnet itu akan terjadi pada. Nah, ini banyak rata-rata menjawab P-Day Juni 28 2003. Artinya apa? Artinya orang yang bisa melihat dan mau menjawab dari pertanyaan akun P-Wells ini rata-rata semua berasumsi, dan mungkin sumbernya apakah dari sumber A, sumber B, sumber C, atau mungkin ada yang dari Kortip segala macam, itu campur di sini semua. Ada yang memang meyakini di P-Day Juni 26. Ya, kita berharap saja. Kalau nanya sama saya pasti nggak tanggal sekian, saya juga nggak bisa mastiin bang, gitu ya. Jadi artinya ini kita sekarang memang semua elemen ya, baik itu dari pionir, vendor, kemudian developer yang lain juga banyak memang yang menginformasikan di Juni ini ya. Kita berharap ini mudah-mudahan betul adanya terjadi. Tapi kita lihat nanti indikasinya teman-teman ya. Oke, selanjutnya alokasi tim inti dapat dikenai penguncian tambahan berdasarkan kemajuan penambangan komunitas. Ini memastikan distribusi token yang adil dan transparan yang menguntungkan tim inti dan komunitas. Nah, di sini kan ada community 80% dengan core team 20%. Jelas biasanya bukan hanya dikenakan lockup ya kalau untuk tim inti, core team atau developer, biasanya rata-rata mereka bisa saja seluruhnya mereka kunci. Untuk apa? Untuk menopang daripada pemberdayaan value di ekosistem yang mereka ciptakan. Seperti itu, rata-rata memang banyak yang justru malah developer itu mengunci seluruh koinnya. Gitu. Jadi sama, artinya sama, tidak ada pembedaan di sini. Walaupun core team 20, komunitas 80 ya, tetapi tidak seperti ini sih. Sebenarnya ada yang 5% untuk apa gitu kan. Itu ada pembagiannya waktu itu. Kalau nggak salah ada yang 15%, 10%, 5%. Nah, anggaplah core team 20% ya, komunitas 80%. Tetapi pembagian ini semua tidak lepas daripada lockup. Nah, terlebih core team rata-rata biasanya mereka hanya icip-icip dikit lah, sisanya itu rata-rata ya di lock up lama gitu ya. Oke, ini hanya untuk menambah pemahaman saja. Kemudian ini ada di Brainstorm yang sudah lama teman-teman juga tahu, yang tentang Pi Showroom, ada acaranya di Indonesia. Kemudian banyak lah ya, artinya pertemuan-pertemuan tentang membahas Pi Showroom ini ada di Brainstorm. Namun teman-teman gini, kebetulan ini saya juga mau sekalian aja, barangkali ada yang sempat mendengarkan video ini yang bisa menginformasikan ke depth-nya Pi Showroom ya. Jadi dengan demi persiapan yang sudah banyak dilalui ya, kemudian sekarang juga sama-sama kita mendekati yang namanya open mainnet ya. Setelah saya cek-recek, saya mohon koreksinya juga ya buat saya pribadi, barangkali pengecekan saya juga salah. Tetapi saya melihat dari link yang dikirim, tapi ketika kita tulis Pi Showroom di pencarian Brainstorm ini, ya dia bukan Brainstorm, tapi di pencarian Pi Browser itu tidak keluar. Ya, artinya begitu, tidak keluar websitenya, artinya belum terdeteksi oleh Pi Browser. Nah, ketika ada link ya, contoh seperti ini. Nah, ini link kan ada ya. Ini tapi linknya ternyata baru berupa WordPress. Jadi domainnya domain
rata-rata sih ini domain gratis ya, tidak berbayar. Jadi saya rasa gini, untuk sekelas Pisorum kalau memang diseriuskan, ini hanya saran saja ya, barangkali sampai untuk pengembang atau para pengembangnya, saya harap dirapihkan dulu untuk websitenya utamanya, karena modal promosi adalah di website. Nah, jadi ketika di sini saya coba cek buka, ternyata websitenya ini belum punya website yang khusus. Nah, dengan kayak misalkan contoh seperti ini. Nah, seperti ini kan Pitoko, ini juga Indonesia ya. Kalau ini kan terlihat ya, ada artikelnya ya, kemudian ada produknya terlihat rapi, posisi kanan, kiri, harga, kemudian keterangan. Ketika diklik juga nanti ada gambarnya besar, kemudian keterangan dan harga, alamat juga. Nah, jadi ini kan sebuah penampakan dari marketplace yang memang sudah bagus ya, seperti itu. Jadi saya harap kalau ini kan pitoko.shop, coba kita lihat pitoko.shop ya, pitoko.shop ya, sini ya. Nah, jadi saya harap untuk Pisorum itu bisa tahap awal dibuatkan dulu websitenya yang betul-betul website ya. Jadi mudah-mudahan ini hanya saran saja teman-teman ya. Oke, kemudian kita selanjutnya informasi ini dari Web3 Revolution ya. Apakah Anda menambang Pi hari ini? Pi Korti menjadi mata uang digital dengan berbagai skenario penggunaan, ekologi yang luas, berbagai skenario penggunaan. Nah, berbicara masalah skenario penggunaan, ini luar biasa teman-teman. Karena kenapa? Memang jelas skenario penggunaan koin Pi ini sangat luas sekali. Saya di banyak banget video yang membahas tentang komoditas. Jadi komoditas itu sendiri kita harus paham ya. Kemudian jenis transaksinya juga ada peer to peer, ada peer to apps ya. Kemudian nanti selain itu juga kita harus, selain dari barang dan jasa, itu juga nanti kita pahami ada bursa, exchange dan lain sebagainya, NFT itu semua. Jadi skenario daripada penggunaan ini betul-betul nanti apa yang ada hubungannya dengan transaksi dan kehidupan kita di dunia ini akan melibatkan Pi Network, tujuannya ke sana. Jadi kalau untuk masalah skenario yang luas, betul, saya sangat setuju. Ini skenario untuk penggunaan Pi Coin ini luar biasa, sangat besar dan luas ya. Oke, kita lanjut. Ini ada informasi menurut saya bagus ya, ini Cryptoleak VN. Ini dia adalah salah satu media yang di Vietnam sana dipercaya ya, validitasnya. Jaringan Pi blockchain sedang didistribusikan ke seluruh dunia. Tidak percaya itu akan sepenuhnya aman dan tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Ini jelas merupakan jaringan blockchain yang dicari oleh negara-negara di seluruh dunia. Nah, berbicara blockchain yang dicari di seluruh dunia. Nah, next video kita coba akan pelajari jenis-jenis blockchain teman-teman. Memang di luar Pi Network ya, hanya untuk menambah saja. Jadi nanti kita coba pelajari ada berapa jenis blockchain, manfaatnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Insya Allah kita coba next video setelah ini kita coba bahas nanti ya. Nah, tapi artinya ini memang betul ya, blockchain yang digunakan oleh Pi Network yang dibuat diciptakan oleh Pi Network ini luar biasa. Karena pendistribusian ini diciptakan untuk seluruh dunia. Jadi bukan hanya distribusi komunitas saja. Ada pendistribusian hanya diukur oleh jumlah atau kapasitas komunitas. Ya, nah, kalau untuk Pi Network ini luar biasa cakupannya. Memang sudah di setup ke seluruh dunia. Artinya apa? Artinya misalkan ada blockchain yang memang untuk 500 juta pengguna, selesai. Nah, tapi untuk Pi Network itu sudah dihitungnya ke seluruh dunia. Ya, kita bisa cek lah jumlah orang di seluruh dunia ya berapa kan gitu. Kemudian transaksi yang terjadi berapa, aset seluruh dunia berapa, itu luar biasa gitu teman-teman ya. Oke, kemudian sementara pasar kripto mengalami volatilitas yang signifikan, Pi Network berkembang ke arah yang berlawanan. Ya betul, Pi Network berjalan ke arah yang berlawanan. Yang lain fokus di bursa, kalau Pi Network larinya ke barang dan jasa. Ini sudah berbeda juga.
Walaupun untuk bursa itu tidak dilepaskan begitu saja oleh Pi Network ya, terutama ini yang lebih lebih diharapkan Pionir dan juga memang ada di agenda Pi Network itu sendiri. Nanti tujuannya adalah Pi Coin ke Fiat langsung gitu. Ini luar biasa, makanya kita tunggu saja ya. Kemudian Pi Network memiliki komunitas yang berkembang dan kuat, terbukti dengan proyek yang memiliki lebih dari 50 juta unduhan aplikasi di Google Play Store ya. Teman-teman bisa lihat jumlah ini sebanding dengan unduhan aplikasi Binance, salah satu bursa kripto. Jadi unduhan teman-teman memang jumlahnya sama, Binance dengan Pi Network seimbang lah untuk di Play Store 50 jutaan katanya begitu ya. Selanjutnya, meskipun tidak terdaftar secara resmi, Picoin telah digunakan untuk pertukaran barang secara luas. Betul, karena ada peer-to-peer ya, kita sudah tahu. Oke, nah ini teman-teman, informasi yang ingin saya sampaikan terakhir ya, bahwa ada informasi dari founder kita, yaitu Dr. Nicholas Kokalis. Di sini menjawab dari pertanyaannya Bich Puong ya 2021. Didn't talk about Node because the past quarter we focus on the other topic we described in the announcement, but in the coming quarter the Node will be one of the topic we will work on. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Jadi Nicholas telah menegaskan bahwa topik terkait Node akan dibahas di kuartal mendatang. Jadi Nicholas bilang bahwa topik yang terkait Node itu akan dibahas di kuartal mendatang. Artinya kuartal mendatang itu adalah besok, kuartal ketiga. Karena kuartal pertama sudah, kuartal kedua juga besok bulan terakhir, berarti kuartal selanjutnya adalah kuartal ketiga yang diawali bulan Juli. Ya, berikut terjemahan dari pernyataan Nicholas. Nah, itu ada terjemahannya berikut ya. Sebelumnya kami tidak membicarakan tentang Node karena pada kuartal sebelumnya kami fokus, nah ini perkataan Nicholasnya, kami fokus pada topik lain yang kami jelaskan dalam pengumuman. Namun pada kuartal mendatang, nah ini ada kata-kata pada kuartal mendatang, Node akan menjadi salah satu topik yang akan kami bahas. Karena sebelumnya di kuartal 2 fokus pada utilitas dan KYC. Bang, mana orang KYC belum juga? Nah, ada yang nanya seperti itu. Sabar, karena kita masih punya waktu 1 bulan ya. Artinya kita berpikir bahwa anggaplah 1 bulan ya. Misal contoh isu yang beredar betul tanggal 28 ya, tetap hitungannya masih 1 bulan lah ya. Sampai habis open mainnet misalkan. Kalau KYC itu tidak akan ditutup walaupun sudah open mainnet. Terlebih sekarang mengarah ke mainnet untuk 2 atau 3 minggu misalkan contoh ya, menuju tanggal 28 itu kan masih lumayan lama ya, bisa berapa juta terkewasi gitu ya. Artinya jangan pesimis lah, kita tunggu saja. Yang belum ya sabar, nunggu giliran ya. Oleh karena itu, topik terkait Node yang dapat disebutkan meliputi ya nanti ketika kuartal ketiga, topik tentang Node ya fokusnya. Jadi tidak lagi topik membahas utilitas dan KYC, karena utilitas itu sendiri hackathon 1, hackathon kedua itu sudah menjadi base pondasi untuk utilitas. Nah, hackathon pengembang dan penguatannya itu ada di hackathon bulanan. Dan Nicholas juga pernah bilang bahwa itu akan terus berlanjut walaupun sudah open mainnet, karena memang hackathon itu untuk memperkuat daripada ekosistem. Jadi hackathon bulanan ini memang sudah diagendakan gitu ya. Kemudian bonus simpul, konfigurasi simpul. Nah, ini topik-topik bahasanya nanti membahas tentang Node ya. Kriteria pemilihan simpul, metode dan operasi koneksi Node, proses pemilihan Node. Nah, ini ada proses pemilihan Node juga karena nanti berhubungan dengan kriteria pemilihan simpul dan konfigurasinya juga. Itu akan ini semua akan mempengaruhi bonus simpulnya nanti gitu. Kemungkinan memilih Node dalam tahun ini katanya ya, betul, karena memang jatuhnya kalau kuartal 3 itu otomatis akan dipilih Node mana yang lolos nanti. Nah, memilih Node dalam mengenai apakah ini menandakan pembukaan mainnet, jaringan Pi yang akan segera terjadi itu terbuka untuk interpretasi ya. Jadi artinya semua ini adalah interpretasi dari
perkataan Nicholas ya. Jadi ketika memang kita melihat indikasi-indikasi yang pertama persiapan dari mulai sejak hackathon pertama, kemudian hackathon kedua, utilitas begitu banyak dan banyak sekali persiapan, baik itu dimatangkan melalui hackathon ataupun yang langsung. Ya, tinggal nanti kembali kepada devnya bagaimana mengembangkan seperti yang tadi saya ulas. Untuk percontohan saja Pisorum itu saya mengharapkan agar di websitenya itu dimaksimalkan untuk menambah promosi juga ya. Jadi bukan hanya tercantum di Brainstorm saja, tetapi nanti di sana juga dilengkapi dengan platformnya yang bagus desainnya ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh juga teman-teman. Gitu. Jadi nanti ketika sudah open mainnet itu sudah ready semua. Gitu ya. Oke, saya rasa ini jelas ya. Jadi indikasinya utilitas, kemudian KYC juga sedang berjalan dan akan semakin digalakkan lagi. Jadi teman-teman, saya rasa kalau untuk KYC yang masih ada tulisan pending ya, itu harap ditunggu saja, sabar saja. Sebetulnya tidak ada ketika memang kita tidak melakukan kesalahan ya, share prase atau apa, kita nggak usah khawatir. Kalau tulisan pending berarti tinggal menunggu hasil daripada core team sendiri ya. Itu indikasi kedua. Indikasi ketiga itu banyak persiapan fokus kerja di belakang layar juga banyak. Kemudian para investor yang sudah siap dari mana aja, perusahaan swasta apa saja. Nah, itu teman-teman silakan lakukan penelitian sendiri, cari informasi tambahan ya. Kalau dibahas kan panjang, banyak perusahaan ini itu segala macam, kemudian bagaimana kompatibelnya. Nah, kemudian juga selain itu indikasinya adalah seperti ini gitu. Mulai informasi ada hackathon bulanan ya, kemudian ada persiapan untuk pembahasan node, di mana sebelumnya memang sudah dijelaskan di pengumuman sebelumnya bahwa node itu akan dibahas setelah mainnet. Setelah open mainnet baru node, itu dulu Nicholas pernah bilang seperti itu. Artinya apa? Ketika memang mengatakan kuartal selanjutnya berbicara masalah node, fokus di node. Nah, kita kan bisa berpikir, jangan-jangan berarti open mainnet bulan ini, bulan Juli fokus di node. Bisa jadi seperti itu. Nah, kita kan sederhananya berpikir seperti itu ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan itu segera terlaksana dan terjadi, bukan hanya urusan kita pribadi ya, atau saya yang berbicara untuk saya pribadi, bukan hanya itu, tetapi setidaknya ada effort positif dan perkembangan baik yang luar biasa bagi seluruh masyarakat dunia. Itu saja ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang tentunya menurut saya penting lah untuk kita pahami ya. Itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.